Halo semua, selamat datang di Auto Rider. Kali ini saya ada di belakang saya. Wih, ini alam terbuka dan kita ada kesempatan di sini untuk mencoba motor baru dari Honda. Adalah Honda ADV. Akhirnya kita bisa ngajak motor ini jalan-jalan lumayan jauh, nggak cuman di test track aja kayak yang dilakukan Tio kemarin, tapi sekarang kita menuju ke puncak, tapi jalurnya bukan ke jalur biasa karena kita melalui jalur puncak 2. Dan kebetulan tadi berangkatnya buru-buru sehingga kita nggak bisa bikin opening di sana. Saya menyapa Anda dari sini, tapi sebelum kita bahas motornya dan bagaimana kita melakukan perjalanan menuju puncak, kita akan lihat dulu seperti apa spesifikasi motor ini. Ngingetin aja mas bro, karena Honda ADV yang baru ini punya bodi yang beda banget di bagian belakang ini. Jadi kalau kita perhatikan di bagian sini dia pasti lebih lebar. Tuh, kalau lihat dari sini kelihatan banget kan, di bagian sini sama di bagian sini itu kayak dicubit keluar gitu. Sehingga kalau dari belakang kelihatan dia sedikit lebih tembem dibanding yang lama. Kalau yang lama di sini di bagian kiri dan kanan ini dia sedikit lebih ringkas gitu, lebih tirus, lebih kurus. Ini sekarang dia kelihatan lebih gemuk. Kelihatan beda juga di bagian sini knalpotnya. Dia desainnya sedikit berbeda dari yang lama. Lalu yang beda lagi nih mas bro, itu adalah joknya. Dia sekarang joknya punya tinggi dari bawah itu 780 mm, artinya dia lebih pendek 15 mili dari Honda ADV 150 gitu. Ada yang nemenin. Halo Ucing. Mungkin dia penasaran juga nih dengan ADV 160 ini. Nggak apa-apa ya, temenin kita di sini ya. Di depan ya mirip-mirip karena lampunya masih sama. Nggak jauh beda. Posisi plat nomor di sini. Pertama kali launching ada yang nanya plat nomornya ada di mana. Bukan di atas mas bro, tapi dia ada di bawah. Dan bagian bodi depan ini juga sedikit lebih gemuk di bagian sini, sehingga memang motornya jadi kelihatan lebih berotot. Kalau dulu kan yang 150 bodinya atas hanya sampai sini ya, terus di bawahnya ini. Sekarang dia menyatu sampai bawah. Kebetulan kita dapat yang warna putih ini adalah matte white ya. Dan ini yang tipe apa nih, tipe ABS nih kayaknya ini. Nah, udah ada fitur baru HSTC, Honda Selectable Torque Control. Ini adalah traction control dari Honda. Lalu di sini dia lebih tinggi windshieldnya. Dan ini saya setel yang paling tinggi. Coba kita setel yang paling ini ya. Nah, kalau diturunin jadi seperti ini. Terus yang beda lagi, mas bro, itu bagian dashboardnya berbeda. Sekarang jadi lebih clean. Dan dia nggak kayak yang dulu, kayak jam yang anti banting gitu. Sekarang dia lebih clean di bagian ini. Udah agak kotor ya, karena udah lumayan jauh kita jalan. Dan dia tombolnya udah nggak di sini lagi, tapi di bawah. Di sini tombolnya. Lalu stangnya tampaknya lebih rendah, nanti kita akan bahas pada saat perjalanan. Terus mesinnya, nah ini dia, mesinnya baru, brand new, karena dia sekarang punya tenaga 16 daya kuda dan torsi 14,7 Nm. Mesinnya dibanding yang lama, lihat nih, dia sekarang pakai 4 klep, kalau yang lama cuma 2 klep, jadi otomatis dia secara termodinamika lebih bagus ya mas bro ya. Dan mesin ini sekarang punya komposisi silinder yang berbeda, karena yang sebelumnya kan 150 cc, dia komposisinya almost square 57, something, dan langkahnya juga 57, something. Tapi sekarang dia menjadi over square, jadi bornya atau diameternya itu lebih besar daripada langkahnya. Bornya 60 mili, langkahnya 55 mm, lebih pendek daripada yang ADV 150, sehingga dia cc-nya naik. Selain itu, kompresinya juga naik. Kalau sebelumnya 10,6/1, sekarang menjadi 12/1. Jadi
pasti tenaganya lebih padat. Nanti kita akan buktikan seperti apa pada saat naik-naik menuju daerah Puncak 2. Sementara itu, kita akan mulai perjalanan dari kantornya AHM di Pulau Gadung, training center mereka, dan kita akan mulai sekarang perjalanannya. Oke, jangan kemana-mana. Bersama saya Manut, kita ikuti perjalanan touring tipis-tipis kali ini bersama Honda ADV 160 menuju Puncak 2. Oke, kita mulai start mesinnya Honda ADV 160 ini. Dan sekarang kita mau jalan dari AHM Pulau Gadung. Kita ada sekitar 10 motor bersama rekan-rekan jurnalis yang lain. Dan udah mulai jalan. Oh, bentar lagi. Sedikit kita lihat dashboardnya ini beda banget sama sebelumnya ya. Walaupun kelihatannya ya bentuk-bentuk body-bodinya mirip. Naikin dikit, jadi dia tetap bisa diatur windscreen-nya. Ntar kita cobain seperti apa. Ayo kita jalan. Impresi. Jadi kemarin terus terang saya belum pernah nyoba motor barunya Honda ini. Kemarin kesempatan 2 kali berinteraksi sama ADV 160 itu. Rekan kita si Tio, jadi dia sempat nyobain di proving groundnya AHM di sana, tapi waktu itu saya nggak sempat karena ada kegiatan lain. Dan saya penasaran banget karena melihat fotonya aja di sini speedometernya baru dibanding yang lama. Jadi tetap apa ya, soul ADV-nya tuh ada, kentara banget. Tapi sekarang jadi jauh lebih modern sih. Kalau menurut saya modern banget ini. Oke, kita muter dulu. Tutup kaca. Oke, kita touring dengan 2 shaft. Asik. Ini ya menurut saya yang paling keren dari ADV baru ini. Karena kalau tampilan ntar kita bahas deh ya pada saat kita istirahat. Tapi di sini yang bisa saya rasain langsung adalah pada saat naik. Begitu naik, yang langsung kelihatan di depan adalah dashboardnya ini. Dia fresh banget, seger banget. Karena di tengah-tengahnya sini, itu tadi yang saya bilang speedometernya baru. Dia agak-agak lebih modern dibanding yang lama. Karena layarnya sekarang, kalau kemarin kan seperti ini ya, ini kayak jam saya nih, ya kan, jam yang tahan banting gitu. Dia didesain seperti itu. Tapi sekarang desain speedometernya itu jauh lebih minimalis. Jadi cuman layar doang. Dan sisi kiri kanannya ini piano black. Dan tidak ada tombolnya lagi di sini, tapi tombolnya ada di bawahnya. Nah, sini nih. Oke, nice. Lalu setang. Polisi tidur. Ntar kita bahas soal bagaimana rasanya dia kena lubang dan handling. Masih panjang perjalanan kita, sekitar 119 km. Tapi saya masih mau fokus lagi di depan sini. Sekarang terasanya setangnya lebih rendah, Mas Bro, dibanding yang lama. Yang lama itu berasanya setangnya agak di atas sini. Dan dulu saya kaget banget dengan riding position ADV itu, karena buat posisi duduk saya yang jangkung aja, tinggi saya 185 cm, itu dia cukup cukup tinggi motornya. Nah sekarang ini berasanya jadi pertama kali nyobain Vario 150 yang sebelum generasi ini, yang stangnya agak ke bawah. Nah kira-kira gitu bentuknya. Jadi dia sedikit lebih rendah dibanding yang ADV 150. Stangnya ini lebih pendek lah gitu loh, lebih dekat sama lutut saya ini.
Nanti kita coba, kita belum ketemu jalan yang macet dan yang belok-belok ya. Apakah dia mentok dengan lutut saya ini? Kita lihat aja ntar. Soalnya yang lama itu jaraknya dari lutut itu jauh banget. Kesannya tuh kayak gimana ya? Dia kayak risernya ini sedikit mungkin sama ya, tapi pokoknya posisi stang itu lebih tinggi aja. Dan sekarang joknya memang berasanya sedikit lebih rendah dibanding yang lama, karena mungkin Honda ingin memberikan akses yang lebih baik bagi rata-rata postur orang Indonesia, terutama wanita ya, yang mungkin dia nggak nyampe untuk napak kaki ke tanah dengan ADV 150 yang lama. Oke, sambil fine tune spion. Sesuai harapan, dia posisi ridingnya memang lebih tinggi dibanding rata-rata skutik pada umumnya di Indonesia, terutama saudara kandungnya dia ya, PCX dan Vario yang 160. Ini motor lebih jangkung jauh, jadi buat sebuah skutik posisi duduknya commanding, gaya adventure-nya memang berasa banget ya. Rasanya itu mirip banget sama ngerasain CB150R terus naik CB150X. Anda dikasih posisi riding yang sedikit lebih tinggi, jadi bisa ngelihat posisi kanan kiri lebih luas pandangannya. Tapi posisi ridingnya adalah sebuah skutik 150cc yang kita tahu dia pasti lebih enak dibanding yang lebih kecil cc-nya ya. Nah, ini wow, kita nanti bahas lebih lanjut ya mengenai kenyamanan skutik ini. Tapi itu kira-kira yang tadi bisa saya sampaikan. Bedanya langsung terasa adalah stangnya ini pasti lebih pendek. Terus kita cobain kakinya. Oke, kaki dia, ruang kaki harus diakui memang sedikit lebih lega dibanding yang lama, tapi nggak terasa jauh bedanya. Mungkin slightly ya. Kalau saya sih ngerasain ya memang sih ada bedanya ya, tapi dikit banget sih kayaknya ya. Terus yang bagian depan ini mungkin kalau Anda nggak setinggi saya, Anda bisa selonjoran di sini. Tapi kalau buat Anda yang tingginya mirip sama saya, Anda nggak bisa selonjoran. Kaki saya masih menekuk dan ini mirip sama ADV yang lama. Dan di bagian yang depannya itu floor padnya itu nggak terlalu lebar dan nggak bisa muat. Kalau kaki saya pakai sepatu ukuran 46 ini, dia sedikit nongor di bagian kelingking, keluar tuh, lihat tuh. Ya tapi oke lah, Anda dapat dua posisi. Tapi kalau saya lebih suka dari dulu ya, ADV itu posisinya ya di bagian bawah ini. Oke, soal posisi kaki. Kalau soal jok, nah joknya itu empuknya masih sama dengan yang lama. Joknya tuh empuk banget. Terus posisi menyangganya itu juga bagus sekali. Tapi sekarang kalau saya rasakan dia joknya itu sedikit lebih konturnya di bagian pengendara itu lebih ceruknya lebih dalam, sehingga mungkin itu yang bikin ride height-nya lebih rendah sekarang. Menarik. Tapi rendahnya juga nggak rendah-rendah amat mas bro. Dia berkurangnya sedikit aja. Jadi tetap motor ini masih tinggi. Nih dibandingin sebelahnya sama Honda Beat. Tuh di depan lagi nih ada, kita lihat tuh teman kita Om Doni dari Sindo dengan bebek. Dia duduknya jauh lebih tinggi dibanding motor-motor yang lain. Coba nih kita lagi lihat nih, di sebelah ada Scoopy. Tuh, dia lebih tinggi juga, ya kan? Jadi ya inilah gayanya skutik adventure.
keren sih. Terus lagi nih, ada lagi nih yang bisa kita bedain dari yang lama. Kalau yang baru ini, setelah saya perhatiin dari tadi ngikutin motor yang di depan, ini ADV 160 juga. Itu baru kelihatan nih bedanya sama yang ADV lama. Mungkin lampunya masih mirip mas bro, tapi bodinya dia sedikit lebih cabi, lebih kecubit keluar kiri kanannya, jadi lebih lebar kalau dari belakang nih. Asik sih melihatnya. Terus shock breakernya tetap yang ngumpet di belakang plat nomor. Kalau kelihatan dari belakang, posisi shock breaker itu di kiri dan kanan, sementara spakbornya di tengah. Masih mirip juga dengan yang lama karena ada tempat buat sen ya. Yang paling kentara sih bodinya. Terus knalpotnya juga kelihatan beda kalau dari belakang. Dan ya udah pasti ya, karena mesinnya beda juga, sebelah kiri cover CVT sama blok saringan udaranya juga pasti beda. Tapi kalau sekilas kita melihat dari belakang akan langsung kelihatan, oh ini ADV baru, oh ya ini bukan yang lama gitu. Kalau dari depan ya ntar kita bahas di tempat peristirahatan ya. Kan kita mau makan nanti sambil kita istirahat, kongko-kongko, nanti kita lihat motornya sedikit buat ngelihat bedanya sama yang lama. Oke, kita lanjut lagi nih. Lagi macet-macet. Nanti kita lanjut lagi ya mas bro ya. Nah, kita sekarang udah sampai di Cawang nih mas bro. Masih macet dan kebetulan lagi berhenti, jadi kita bisa nyobain. Nih lihat nih, dulu itu sama sekali nggak kena nih di bagian bawah sini nih stangnya nih. Nah sekarang dia kena nih, bah, paha saya. Jadi membuktikan bahwa memang stang ini dia lebih rendah dibanding yang lama posisinya. Kalau dibuat segitiga ya, antara stang, jok sama deck, ini stangnya pasti lebih rendah dibanding yang lama. Tuh. Dan kalau soal lebar stang sih nggak terlalu jauh beda, hanya beda tingginya aja. Dan dia juga sekarang sudah ada, tetap ada high stop ya, jadi dia berhenti kalau macet. Begitu digas lagi, ini baru nih enak nih, tarikannya mantap. Jadi karena mesinnya satu platform sama Vario 160 sama PCX 160, rasanya magnus tarikan awalnya. Digas tuh, enak banget. Jadi kita sekarang mau jalan ke arah mana ya? Tadi dari briefing sih kita mau lewat jalur Puncak 2 mas bro. Jadi dari Pulau Gadung kita udah sampai di Cawang ini. Dari Cawang kita terusin ke arah Jalan Raya Bogor sampai Sentul. Di Sentul kita masuk ke arah sirkuit Sentul ya. Dari sekitar Gor Pakansari belok kiri, sirkuit Sentul. Sirkuit Sentul masuk kanan ke arah Sentul City, terus naik ke atas lewat jalur Puncak 2. Dan nanti kita lihat ada apa aja di sana. Sepertinya kita akan menemukan banyak hidden gems. Yang pasti kita ketemu jalur yang pas buat ADV 160 ini. Dia agak-agak adventurean, tapi bukan jalur terabas, bukan jalur satu jalur, tapi dia cukup menantang karena banyak naik turunnya, jalan yang kecil-kecil pedesaan. Aduh mantap. Yuk kita lanjut terus. ADV ini ya memang enaknya kayak gini bro. Jadi asiknya di acara kali ini Honda ngundang kita sama sekali nggak pakai 4Rider, lihat. Dan kita bisa benar-benar nikmatin petualangan khas motor ini. Terus ada dari teman-teman Honda, ada
road captain di depan dari Honda Daya. Terus ada ini nih Pak Muhib. Dia juga pakai ADV warna putih. Ya, bosnya PR Astra Honda Motor. Dan kita pengen ngerasain rasanya adventurean naik skutik 160 ini. Nah, nggak ada protokoler, nggak ada resmi-resmian. Nanti begitu ya, kalau capek ya melipir dikit, ngopi, ya nggak? Mantap kan? Sambil nyari hidden gems nih. Ada hidden gems apa di Sentul 2 kayaknya. Buat cobain ADV 160 ini nggak perlu jauh-jauh keluar dari Jakarta. Ya paling riding 2 jaman ke arah Sentul, sekitar 50-60 kilo udah bisa ketemu jalan yang cukup menantang buat beradventure ya. Sekarang kita petualangannya masih di dalam kota karena ketemu jalur macet yang nih kita akan buktikan kelincahan dari ADV 160. Kelincahannya dulu karena ya mau nggak mau kalau Anda hidup di Jakarta, tinggal di ibu kota atau di kota-kota besar lain di Indonesia, Anda bakal sering ketemu nih macet seperti ini nih. Balance-nya bagus ya, masih seperti yang lama, tapi kalau saya ngerasain di sini ADV 160 ini lebih nimble dibanding yang lama. Entah kenapa, padahal dari atas kertas sih jauh, bedanya nggak jauh-jauh amat, tipis banget. Secara bobot dan tenaga dan segala macam ada bedanya. Tapi ternyata kayaknya ya, saya nggak tahu nih Honda melakukan apa di ADV 160 ini sehingga handlingnya tetap nimble dan nggak seperti yang lama. Kalau yang lama itu dia berasanya bebek ya, berasa seperti sebuah motor adventure gitu loh, yang bentuknya skutik. Tapi ini lebih berasa skutiknya dibanding motor adventure-nya. Agak kebalik ya. Jadi mungkin di situ bisa membuat pengendara lebih nyaman karena motornya nggak intimidatif, dia yang tinggi, lebar, besar gitu. Tapi ini motor kalau dibanding sama Vario aja paling berasanya oh ini agak gedean dikit ya gitu. Kalau yang ADV lama kan langsung berasa oh tas tangnya tinggi banget ya. Nah kalau ini enggak nih, berasanya itu dari tadi saya ngomongin lagi-lagi riding position karena memang ini langsung kentara bedanya mas bro. Nah nanti begitu ketemu di sana nih ya, jalanan agak lancar dikit, kita akan rasain bagaimana tarikannya. Waduh luar biasa. Kalau mungkin bocoran gini nih, kalau Anda udah pernah nyobain 150 Vario yang 150 cc, terus kemarin kan keluar yang 160 ya kan, wah itu luar biasa bedanya. Nah ini juga begitu ternyata. Mungkin karena mesinnya basicnya mirip ya, walaupun katanya ada perbedaan di rasio gigi lah, tapi oke lah itu ya, itu data spek ya. Tapi yang kita pengen rasain kan sebenarnya langsung experience langsung di motornya ya. Tuh di gas itu responnya cepet gitu loh. Nah jadi mudah-mudahan memuaskan nih pada saat nanjak ya kan, ketemu jalan yang berliku. Buat stop and go dia udah terbukti enak, tapi buat nanjak nanti kita lihat ya kan. Karena pas yang Honda ADV 150 dulu pas pertama kali kita cobain itu kan di Bali ya, dan di Bali waktu itu kita sempat naik-naik ke arah atas tuh Bedugul. Itu berasa pada saat dia nanjak agak kurang tarikannya. Jadi handlingnya enak banget, tapi ternyata tarikannya agak lemes, terutama buat nanjak. Nanti kita akan buktiin langsung nih ADV 160 ini seperti apa responnya. Karena bukaan gas di sekarang ini macet-macet gini, enak banget bro. Tuh, cepet banget gitu, kayak lebih nurut sama apa mau kita pengen maju gitu, dia oke bos maju gitu. Ya
Biasalah kalau di sini ya, banyak yang putar balik, jadi nanti kita buktiin ya seperti apa di atas ya. Tapi kita sekarang menikmati dulu macetnya Jakarta, menikmati apa yang bisa dinikmati bro. Tapi ini barusan kita lewat Pakansari, jadi bisa agak kenceng di sini. Enak banget rasanya. Beda banget mas bro dibanding sama ADV 150 sebelumnya. Jadi dengan mudahnya kita dapat 100. Respon mesinnya beda banget ya dibanding yang dulu. Oke. Bisa agak kenceng, sedikit membuang penat setelah macet, dan terbukti tarikannya wah luar biasa. Luar biasa mas bro, luar biasa, luar biasa. Enak. Jadi gimana ya? Tuh. Di putaran stasioner nih, kalau digas nih motornya langsung pengen kabur gitu loh. Ups, ISS-nya hidup. Gitu. Ini rasanya tuh apa ya? Kalau Anda tutup gas terus ingin buka gas lagi, begitu dibuka rasanya beda banget mas bro. Rasanya penuh aja terus gitu loh. Jadi beradventure ya makin enak nih naik ADV 160. Karena puas, pelintir gasnya puas. Wih, boleh nih jalannya berliku. Asik ya. Wah, itu rasanya kayaknya mesti nyobain sendiri deh mas bro. Ini enak banget motornya. Enak banget. Detail perubahannya tuh terasa banget di tenaga dan torsi tadi ya. Dan barusan kita nyobain jalan yang agak-agak berliku, naik turun, terus dia ada seperti ini nih, dia apa namanya, jalannya gelombang-gelombang gitu. Waduh, mantap. Suspensinya dewasa sekali. Aduh, dewasa. Kalau Anda dewasa itu apa mas? Aduh, dewasa itu apa ya? Pokoknya enak banget. Paduannya depan sama belakang itu kombinasinya mantul. Tuh, ketemu polisi dur gitu aja, depan dan belakangnya nggak ada mentoknya, nggak ada bottoming. Apa ya? Firm ya, oke lah. Agak berasanya agak keras, tapi jarak mainnya cukup. Dan apa ya, motor tuh enak banget buat main. Dan nurut-nurut aja ini motor. Saya bisa bayangin deh kalau pakai yang lama mungkin nggak akan seenak ini gitu loh. Karena begitu saya butuh tenaga, buka gas, maju, motornya maju ini. Ini tanjakan cukup tinggi loh. Tuh, dengan mudahnya dia mengikuti motor depan. Ya depan juga ADV juga, tapi depannya CRF 2,5. Ini mantep banget mas bro. Kebayang nggak kalau pakai PCX? Kita pernah coba pakai PCX ke arah Jonggol dan lewat jalan yang mungkin seperti ini juga. Tuh ada PCX juga di situ. Dan ada jalan berbatunya, ada jalan meliuk-meliuknya. Meliuk-meliuknya enak mas bro. Tapi begitu ketemu jalan berbatu, jalan yang nggak rata seperti ini nih, wah PR tuh, ya kan?
Nah, kalau Anda rumahnya di sini, ini cocok banget motor ini. Sorry. Aduh. Sorry. Kepencet. Maklum ya Mas Bro ya. Saya pakai motor yang sebuah Honda yang agak tua, sehingga di sini posisi klakson sama sennya kebalik. Kalau punya saya yang klaksonnya yang bawah, sennya yang atas. Nah, ini klaksonnya yang gede ini. Ini setahu saya dia mulai pindah seperti ini pas Honda Vario 110 pack dong, yang pertama kali dulu, sekitar tahun 2010 atau 2011 lupa deh. Nah, bayangin dong, punya saya motornya lebih tua dari itu yang tadi saya pakai ke sini acara ini. Jadi masih ingetnya sennya ada di tengah, nggak taunya sekarang sennya ada di bawah nih. Jadi enak banget. Kita habis makan siang tadi, sambil istirahat lah bangsa-bangsa 1,5 jam di pendopo tadi ya. Dan sekarang kita lanjut lagi, langsung ketemu trek nanjak dan jalan rusak dengan perut penuh. Suspensinya rasanya sangat mengakomodir untuk adventurean ini motor ini. Jadi secara bantingan buat sendiri aja enak. Nah, nanti kita harus nyobain berdua ya. Tapi nggak tahu ntar kita sempat nyobain berdua atau enggak. Kalau enggak ya nanti kita buatkan sesi khusus. Motor ini kita pakai lebih lama untuk bisa explore lebih dalam lagi, ya nggak? Tapi sekarang kita nyobain trek yang menantang nih, jalur arah Puncak 2. Sekarang kita menuju ke Curug Leuwi Hejo. Dan kalau lewatinnya tadi barusan di bawah 20 km per jam ya. Ini enak banget bro, enak. Nah, kalau udah di atas 20 memang dia berasa agak-agak bumpy ya, bump gitu ya di belakangnya, dek gitu. Kalau ketemu yang lubang-lubang yang tajam ya. Tapi kalau gelombang-gelombang jalan yang keriting aspal yang bergelombang itu sih masih enak rasanya. Cuman yang lebih mengagetkan sih tenaga dan torsinya nih. Tuh. Buat ngedeketin temen di depan aja cepet banget loh. Jadi lagi-lagi kalau Anda udah biasa dengan ADV 150, begitu nyobain 160 ini, saya yakin Anda bakal kaget-kaget. Gitu. Kok gini ya? Kok enak ya? Buat jajah kampung. Jadi kalau Anda rumah juga berada di lokasi yang jalannya naik turun seperti ini, lihat bro, dengan mudahnya. Nanjak-nanjak seperti itu luar biasa. Ini sih beda jauh sama yang lama. Enak banget. Jalannya masih ada beberapa yang rusak ya. Tadi banyak halusnya, ini ada jalanan rusak lagi. Terus ada apa nih? Ada yang ngecor. Kira-kira ngecor rumah apa ngecor jalan? Ada yang bangun rumah, kirain ngecor jalan. Seperti ini nih, ada yang dicor lagi jalanan ya. Nah, ini baru nih Mas Bro, ketemu habitatnya dia, skutik petualang. Silahkan kalau mau dipakai untuk jalan-jalan seperti ini,
Cocok banget ini buat ADV. Nah ini sebenarnya jalannya bumpy mas bro, jadi rasanya suportif sekali suspensinya. Dia tetap bisa menyengkeram jalan dengan sempurna, tapi nggak bikin badan terguncang. Dan motor ini jadi terprediktif gitu loh, bisa diperkirakan kira-kira maunya gimana. Itu nggak jauh beda sama maunya kita. Jadi loh, saya mau mendekati Mas Muhib di depan sama Mas Doni di depan, jadi kita nggak ketinggalan jauh. Nah, lagi-lagi lewat jalan jelek. Iya. Coba kita gas sesuai sama ritme touring ini. Enak loh dia. Remnya juga empuk. Dia cakram depan belakang. Jadi respon rem belakangnya juga kalau melewati jalan-jalan rusak gini kadang-kadang lebih enak pakai rem belakang ya. Nah itu responnya juga bagus. Udah nyampe, ternyata nggak jauh-jauh amat. Lebih hijau ini nih. Waduh, lewat jalan berbatu gini. Wow, enak mas bro. Dia ya kadang ada batu jeduk-jeduk gitu, tapi ini sih bantingan suspensinya. Wow. Ini jalanan yang harusnya buat motor semi trail ya. Asik. Oke. Batu-batu di depan hampir minim rasanya, getarannya. Kayaknya bagus ini redaman di setangnya dia. Tapi kalau di belakang memang masih, kalau yang tajam ya berasa deg-deg gitu. Tapi dengan stang yang lebar, pas motor adventure ini membantu banget handling di jalan-jalan yang seperti ini nih. Adventurean pakai Honda ADV 160 di jalan yang satu jalur nih. Tapi jalannya sih masih beton ya. Ada ya aspal-aspal kasar gini deh. Asik. Macet. Oke, giliran satu-satu. Oh, ada pintu. Mari. Ya itu ya sayangnya engine brake di kecepatan di bawah 20 agak berkurang mas bro. Jadi benar-benar mengandalkan rem. Kalau udah berkurang gitu, mungkin kalau udah naik lagi jadi sekitar 20, gas dikit supaya koplingnya nyangkut lagi. Lumayan ada engine brake-nya. Oke, kita sudah sampai beradventure ya di sini. So dirty.
Ketemu pemandangan seperti ini seger banget. Apalagi tadi ya barusan habis mampir ke Curug Leuwihejo dan main-main air. Seger banget mas bro. Ini kita sekarang menuju Puncak 2 lewat jalan yang kecil, cukup kecil karena kalau mobil papasan aja harus minggir-minggir. Tapi ini buat Honda ADV ini sih pas banget. Kagetin ya mas bro ya. Yang kita rasain memang harus diakui tenaganya dan torsinya mantap. Terus suspensi juga enak, antara bantingan dan kelembutan itu pas, cocok. Yang harus kita cobain nanti adalah bagaimana kalau boncengan. Karena pada Honda ADV 150 itu dipakai boncengan itu mantep banget. Untuk kelas 150 cc, hampir semua skutik yang sudah kita coba di Indonesia itu ADV 150 tuh buat boncengan enak banget. Sama sekali nggak ada mentok, baik di shock breaker maupun di dek bawah. Jadi dia ground clearance-nya tinggi sekali. Jadi nggak usah takut buat polisi tidur tinggi sekalipun dengan boncengan yang cukup berat ya. Mungkin kalau waktu itu saya pakai boncengan ditambahin, saya dan yang bonceng itu bisa lebih dari 160 kilo. Jadi lumayan berat-berat. Shock breakernya nggak mentok dan bawahnya juga nggak mentok deknya. Nah ini nanti kita harus coba yang ini juga. Karena kalau dirasain karakter suspensi belakangnya walaupun ada perubahan tapi 11-12 mirip. Jadi harusnya oke juga ya nggak? Kita sekarang menikmati perjalanan lagi buat jajah kampung. Nggak jauh dari Jakarta, hanya 2-3 jam riding. Kita bisa lihat-lihat sawah nih. Buat rekreasi mas bro, ini jalur ini bisa jadi pertimbangan juga. Apalagi kalau naik motor ya, kan mau ke puncak, kalau lewat jalur Gadok terus Megamendung, terus Cisarua, waduh padatnya udah kayak apa tahu sekarang kalau lagi Sabtu Minggu ya. Ini lewat sini nih lebih menyenangkan nih. Wow, untuk tanjakan seterjal setinggi itu dan sepanjang itu napasnya nggak habis. Ini saya tutup gas, bumpy, gas lagi, masih mau. Asik banget mas bro. Lagi-lagi nih kayaknya kalau pakai ini sih berharapnya ketemu tanjakan sama jalan nggak enak, jalan nggak rata gitu nih. Ini makanannya nih. Padahal kalau yang dulu sih ya ketemu tanjakan harus ancang-ancang ya. Kalau sekarang lebih peace of mind gitu, lebih wah nggak khawatir dah ini pasti lewat gitu. Yang seru sih Leuwihejo ternyata hanya bisa dicapai dengan motor. Karena kalau mobil tadi kan ada pos yang di bawah itu tuh. Nah kalau anda bawa mobil lewat sini, rute ini terus mau mampir ke Leuwihejo, itu jalan kakinya jauh ke dalam. Kalau naik motor tadi masuk ke dalam yang jalannya batu-batu itu jadi deket banget parkirannya sama air terjunnya. Oke, kita lewat. Oh, di sini ada Curug Cipamingkis. Wah. Ya namanya
Puncak ya Mas Bro ya, berbukit-bukit, jadi pasti banyak curug. Ada yang nggak tahu curug ya, maaf. Yang curug itu artinya air terjun Bro. Gitu. Kalau di Jawa mungkin namanya grojokan ya, grojokan. Rutenya sih menarik sekali nih, tapi ya tetap kita jalan pelan-pelan, jangan yang arogan ya Mas Bro, karena ini kan juga kita permisi-permisi lewat rumah orang nih. Masih banyak warga sekitar di sini yang kita juga harus hormati. Kita lewat depan rumahnya, jadi kita tetap sopan. Wow, jalannya sih bagus loh ini. Untuk jalur puncak ya, sebenarnya Anda nggak usah naik motor yang bergenre adventure pun, lewat sini pun udah enak ini. Jalannya ya ada lubang dikit-dikit, 1-2 kayak gini nih, tapi bisa dihindarin, jadi nggak ada masalah. Apalagi naiknya ini, wah, lebih cocok lagi habitatnya. Nah ini ketemu seperti ini nih, jalannya aspalnya aspal ngelupas seperti ini. Kalau pakai motor ini ya oke lah, gas saya terus. Kita terusin perjalanan sampai nanti di atas. Oke. Nih Pancuran Sewu. Wow, luar biasa jalannya. Mantap. Wow. Selamat datang di Bukit Batu, Curug Ciherang. Wih, udah puncak 2 nih kita. Sudah semakin dingin Mas Bro. Gile, perjalanannya penuh dengan liku-liku dan jalannya nanjak-nanjak terus. Hebat ya. Ini motor nggak kedodoran sama sekali tenaganya. Ini baru kali ini salut sama ADV 160, karena di video ADV 150 waktu itu yang kita nyobain di Bali, banyak tanjakan-tanjakan dia berasa agak-agak ngempos dan ya berasa lah tenaganya lemes gitu. Wah, kalau ini sih nggak ada kata lemes Mas Bro. Enak banget, buset deh, luar biasa. Jadi perjalanan jadi menyenangkan karena kalau kayak gini nih kan adrenalin terpompa terus ya. Waduh. Nah sekarang jalannya sudah mulai turun-turun nih, tapi ya, aspalnya agak-agak jelek, dan buat melahap aspal jelek seperti ini, kalau motor-motor lain kan nggak terlalu kenceng ya. Nah kita sih bisa gas duluan nih, soalnya dia bantingannya lumayan Bro, nggak terlalu menyakitkan untuk punggung. Tuh, padahal ini kalau pakai Matic yang 110 sih nggak akan bisa sekencang gini. Kita bisa lari 40 di sini. Ya 28 lagi, tadi sekitar 37, 36, 38, 40. Tuh, 40 km per jam. Dan digas masih mau. Oke. Karena berdebu, kita tutup dulu kacanya. Oke. Naik terus. Naik. Terus membelok dan jalan bergelombang. Dan motor ini masih mau terus digas terus, masih mau naik. Luar biasa.
ini lewat jalan yang nggak rata seperti ini. Ya untuk sebuah Matic sih ini wah jauh banget lebih enak. Bisa meredam guncangan sedemikian besar sehingga getaran yang diterima di setang itu tidak senonjok kalau apa ya, Matic biasa. Wow, ini sih kalau Anda punya jiwa petualang dan suka main ke daerah-daerah seperti ini patut dipertimbangkan nih skutik ini. Lihat nih ya, sekarang dia menanjak, curam ke kiri. Wow, wow. Masih bisa mempertahankan speed 40 km per jam dengan tanjakan seperti ini. Dan motor nggak ada habis-habisnya nafas. Dibuka gas langsung tersedia lagi torsinya. Wow, handlingnya juga super sekali ini, enak banget. Ketemu jalan nggak rata, wow, enak banget. Lagi bergelombang. Jam dikit itu mendaratnya bagus banget Mas Bro, cerep gitu dan cukup presisi. Jadi kita tahu motor mendarat dia nggak mental lagi, cerep gitu. Wah enak banget. Ini sih terus terang saya nggak nyangka bisa melewati jalur ini dengan kecepatan sekian. Dan pede-pede aja gitu maksudnya. Wah gila, mantap. Bukan melebih-lebihkan ya Mas Bro ya, tapi kalau Anda mengalami sendiri, ini pengalaman yang sangat menyenangkan. Berarti kami bisa bilang bahwa ADV 160 ini confirm memang sebuah skutik petualang. Mungkin bukan buat off-road ya, tapi untuk jalan-jalan yang seperti ini nih, wow, dia more than enough, lebih dari cukup. Dengan kondisi standar aja saya nggak ada keluhan sama sekali soal tenaganya, apalagi buat nanjak-nanjak. Dan untuk handling mantap juga. Oke deh, kita lanjutin menikmati perjalanan lagi ya. Ini masih panjang sekali winding roadsnya, dan sekarang jalanan sudah mulai membaik aspalnya, tapi tetap belok-belok nanjak, belok-belok nanjak. Dan ini kita belok di kecepatan 30, 34, 35 km per jam. Motornya terkontrol dengan stabil, luar biasa. Ternyata banyak sekali ya tempat-tempat wisata baru yang bisa ditemui di jalur ini. Siapa yang pernah lewat jalur ini Mas Bro, spill di bawah ya. Siapa tahu kita juga bisa saling sharing, ya nggak? Ini ada nih Taman Sukawangi Highland sebelah sana, 100 meter lagi. Oh, camping ground. Wow. Ini kita sekarang lewat sini jam 4 kurang 10. Dan ini hawa dari depan berasanya dingin banget. Berarti ini dataran ini sudah cukup tinggi ya. Wow, ternyata kita ke sini. Sukawangi. Siapa yang sudah pernah ke sini? Taman Sukawangi.
Nah, kita begitu masuk langsung disambut sama jalanan berbatu. Wow, asik. Nah, itu tadi perjalanan sampai di Kopi Sukawangi ini di kira-kira nggak jauh-jauh dari Curug Cipamingkis. Nah, mumpung di sini kita sambil ngopi sambil lihat kira-kira bagaimana bagasi dari Honda ADV 160 ini. Dia di depan ada penyimpanan. Di sini saya pakai buat ngecas ponsel sama buat ngecas GoPro. Dan dia sudah USB ya, Mas Bro, USB charger. Lumayan cepet kok ngecasnya. Terus kita coba buka jok. Oke, dia sudah keyless. Joknya kalau dibuka, lega sekali, lihat. Dia bukanya ada 2 step. Begitu dibuka dia akan nahan seperti ini. Tapi kalau kurang lebar, ya kan, bisa dibuka lagi sampai dangak. Jadi nggak ada alangan apa-apa di atas ini nih. Asik ya. Dan lihat bagasinya gede banget. Sayangnya saya tadi kan pada saat di sana bawa backpack sebenarnya, cuman begitu ngelihat di sini penuh dan ada mobil support car, jadi dibawain langsung ke Puncak 2. Mobil supportnya nggak ngikutin kita, tapi langsung dibawa ke sana tasnya. Padahal saya pengen nyobain di sini bisa masuk apa aja. Ini ada perlengkapan saya, ada sendal jepit, ada 1 tas penuh ini, isinya macem-macem buat main basah-basahan. Tadi mungkin udah lihat ya main basah-basahannya seperti apa. Terus ada rain cover nih buat sepatu. Terus ada jas hujan juga, masih bisa dimasukin ke sini. Ini gede banget, Mas Bro. Lumayan istirahat lagi, ngopi-ngopi lagi. Masuk ke taman rekreasi ini, jalannya berbatu, Mas Bro. Jadi redek rasanya, tapi asik ya sebenarnya. Dia suspensinya meredam sangat bagus untuk sebuah skutik sih. Ya, kita udah berkali-kali ngomong tadi ya, lewat jalan yang mulus, yang high speed, maupun ketemu jalan yang agak kecil, terus belok-belok, naik turun, suspensinya enak banget. Kita udah jalan dari tadi ya jam 9 pagi. Sekarang udah jam 5 nih. Dan kita perjalanan masih sejam lagi menuju puncak. Dari rutenya, Mas Bro, tadi kita ulas dikit. Dari Pulau Gadung kita lewat bypass menuju Cawang, terusin aja lewat Jalan Raya Bogor sampai Sentul. Maaf, sebelum Sentul kita muter dikit di Gor Pakansari, muter bentar supaya dapat jalanan yang lebar dan luas, supaya bisa nyobain akselerasi, terutama di kecepatan tinggi. Tadi rasanya juga enak ya, udah kita omongin di kecepatan tinggi enak banget akselerasinya. Terus sampai di Sentul, sirkuit Sentul, masuk ke arah Sentul Selatan ke Bukit Sentul, terus naik terus ke arah Gunung Pancar. Oke, beloknya tuh tadi yang di itu arahnya Jungle Land ya. Berangkat jam 9 kurang lah ya, sampai di tadi di tempat makan siang itu sekitar jam ya setengah 12, jam 11-an lewat dikit. Bisa istirahat di sana. Teman-teman bisa makan, terus ada yang bisa ibadah juga, sholat ya kan. Terus kita jalan jam 1 tadi menuju ke Luwihejo cuma 15 menit tadi dari sana. Lalu kita ke sini tadi ngopi, perjalanan sekitar sejam lebih lah.
Jadi ini touring kali ini emang touring tipis-tipis ya Mas Bro. Nggak jauh ngopi, nggak jauh makan, jadi nggak capek sama sekali. Joknya dia memang disebutkan lebih tipis ya, karena ketinggian jok sekarang 780 mm, artinya 15 mm lebih rendah dibanding ADV 150. Dan dia sekarang lebih aksesibel buat Anda yang nggak terlalu tinggi. Jadi duduknya nggak usah terlalu ke depan pada saat macet-macet, pada saat mau turun kaki, ya kan. Jadi motor ini harusnya lebih ramah buat Anda yang mungkin nggak setinggi saya. Dan posisi stangnya juga lebih rendah sedikit. Jadi nggak intimidatif yang membuat kesan motornya lebih tinggi. Walaupun buat saya lebih senang stangnya yang sebelumnya yang sedikit lebih tinggi ya, karena buat mengontrol motor buat saya lebih enak. Ya nggak apa-apa, itu kan pilihan ya. Nanti kalau misalnya kurang tinggi ya tinggal ganti aja stangnya yang lebih tinggi sedikit. It's okay, no problem. Nah dari sini kita menuju ke puncak, jalur puncak pas. Tapi keluarnya di puncak pas karena ini kan kalau paralel itu udah lewat dari Cisarua sebenarnya kalau sebelah sana ya. Ini kan gunungnya sebelah kanan ini, itu Cisarua ada di seberang sananya gitu. Jadi nanti kita keluarnya di Sate Hanjawar. Ayo, siapa yang tahu Sate Hanjawar? Ayo. Ntar kita keluar dari Sate Hanjawar itu terus ke arah, turun lagi ke arah Cisarua. Ada yang jatuh ya. Aduh, teh, hati-hati teh. Iya. Untung sudah ada yang menolong, jadi ya. Oke, kita lanjut aja ya Mas Bro. Sip. Ini jalanan masih kecil. Sebenarnya bisa lah dilewatin mobil ini. Tapi ya mungkin kalau papasan ya harus sama-sama menepi. Untungnya kita sekarang pakai ADV, jadi enak, jalanan terasa lega. Dan asiknya dia ketemu dari tadi ya, turunan no problem pasti ya, karena remnya cakram depan belakang. Terus kalau tanjakan seperti ini nggak ada masalah untuk keep up dengan teman-teman di depan. Sip lah kalau gitu, kita menikmati perjalanan lagi sampai nanti keluar di puncak. Dengar-dengar sih tadi reportnya di puncak sudah mulai turun air. Basah dong, nggak apa-apa. Namanya naik motor yang seru, kelebihannya kalau hujan nggak kepanasan. Kalau kayak tadi kita panas-panas kan nggak basah. Oke Duk, itu aja Duk, tadi Duk. Cukup, gila panjang banget ini. Kalau mau ini, potong-potong nanti. PR-nya motong-motongnya. Dia sekarang banyak mulai kelihatan mobil-mobil yang lewat dari arah sana ya. Wow, healing dulu Mas Bro, healing. Ternyata di yang bagian sini sudah dibeton aspalnya, jalannya
nggak ada lubang sama sekali. Cuman tetap hati-hati ya, karena sebelah sana jurang, sebelah kirinya. Mantap. Wow, view-nya bagus sekali. Dan ini udaranya dingin, Mas Bro. Untungnya nih di ADV ini ada termometer suhu ruang. Nih di sini nih, 25 derajat Celcius. Nah, dingin kan? Karena tadi pas kita berangkat dari Jakarta, suhunya nggak pernah turun dari kepala 3. Ini sekarang 25 derajat Celcius. Wah, udah mulai dingin. Wow, lihat, oh, jalurnya turun terus naik ke sebelah kanan sana. Wow. Mumpung masih diperbaiki, kita bisa lewat jalan yang kurang bagus ini. Karena nanti kalau udah dibenerin, pasti lewatnya yang sebelah sini, bagian bagusnya. Ya nggak? Tuh, ini udah beton nih. Wah, karena nggak ada yang jaga, jadi kita gantian sama di depan. Depan ada mobil. Wow, becek sekali jalannya. Oke. Kita tetap jalan terus. Ya. Untungnya Mas Bro, kalau naik motor matic seperti ini ya, ADV ini kan ada decknya di bawah. Jadi walaupun jelek jalannya dan banyak becek, nyiprat-nyiprat, tapi sepatu kita tetap aman. Coba kalau kita adventurean pakai katakanlah CRF gitu misalnya, atau mungkin CB150X yang baru kan, wah itu pasti kebayang, kakinya pasti kotor karena nyiprat-nyiprat dari ban depan. Nah, kalau yang ini kan enggak. Nah, untungnya kita naik yang kecil-kecil nih motor, jadi masih bisa nih, mobil kasih jalan sedikit kita bisa lewat. Wow, ini aja nih agak besar nih mobilnya. Makasih Pak. Oh, terima kasih sudah dikasih jalan. Oh, ternyata panjang juga. Lumayan ya, cukup panjang ya perbaikan jalannya. Wow. Oh, dan di sini lebih parah lagi. No problem. Kita lagi naik ADV. Asik. Kita gas terus ya Mas Bro. Oh, ini bagian ini masih di beton, dan ini yang harus cetakannya. Oh, itu di depan selesai proyeknya, tapi kayaknya di depan juga jalannya masih jelek.
Oi. Oke, sudah lepas dari proyek perbaikan jalan, tapi nanti pasti ke arah sini nih perbaikan jalannya. Di sini aspalnya masih kasar. Oke. Wow. Biasa lagi. Wah, bau satenya. Ada yang hafal dengan pertigaan ini? Ini adalah pertigaan Hanjawar. Dan kalau ke belok kiri tadi, itu ke arah Cipanas. Kita belok lagi ke arah Puncak Pas. Jadi, touring kali ini menempuh jarak cuma 119 kilo sih mas bro. Nggak jauh-jauh amat ya. Dan ternyata jalur Puncak 2 cukup padat menunya untuk bisa nyobain Honda ADV 150 ini. Kalau Anda punya jiwa petualang, ingin ke arah puncak, ketimbang lewatin jalan biasa yang udah pasti macet ya kan, apalagi Sabtu Minggu, rute yang barusan kita tempuh itu bisa jadi salah satu opsi. Menarik banget, jalurnya menantang, tapi ya kalau pakai motor biasa mungkin jadi lebih pelan karena banyak jalan yang masih kasar ya, jalan aspalnya rusak dan segala macam. Intinya perjalanan kali ini dengan Honda ADV 160 yang baru, kita ambil kesimpulan motor ini enak banget dan recommended buat Anda yang mencari motor petualang tapi nggak mau pindah gigi, nggak mau narik-narik kopling. Punya bagasi banyak, karena kalau motor petualang kan rata-rata motor laki batangan tidak ada bagasi sama sekali, jadi Anda harus bawa box di belakang. Tapi motor ini bagasinya gede banget. Kalau mau tambahin box juga masih bisa juga, no problem. Dan tadi ya kita sepanjang jalan kita jalan total. Oke, kita coba lihat total berapa. Kita sudah jalan, konsumsi bahan bakar rata-rata 40,6 km per liter. Wow, bagus sekali. Dan kita sudah jalan tadi ya sampai sekarang sih 100, hampir 119, ini 112, karena di depan nggak lama lagi udah sampai di hotel, di penginapan. Jadi tenaga oke, konsumsi kita udah buktiin sendiri. Tadi ya kita nggak pakai Econoride ya mas bro, itu udah konsumsi bahan bakarnya kelihatan. Wow, konsumsi bahan bakar 41,1 km per liter. Wah, mantap banget. Fix ya, konsumsi bahan bakar irit 41 itu, padahal kita pakai buat nanjak-nanjak. Saya nggak pakai mikir, main gas rem aja. Dan suspensi enak. Dan terakhir deh, joknya. Kita udah bilang tadi joknya lebih rendah sedikit, lebih accessible buat Anda yang tidak terlalu tinggi seperti saya. Terus empuk. Nah, mengenai kulit joknya baru dengan motif yang baru juga. Dan dia kulit joknya ini masih sedikit terasa nyerosot seperti yang lama ya. Kalau yang lama kan mirip sama PCX yang lama juga, itu berasanya nyerosot kalau apalagi kalau ngerem mendadak ya. Nah, ini dia tetap berasa, tapi berasa lebih keset lah dibanding yang lama. Jadi nggak terlalu lentur kulitnya, tapi empuk. Nah, menarik kan? Oke deh, kayaknya itu aja resume perjalanan kita kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis.
Buat Anda yang kepo banget sama Honda ADV 160, mudah-mudahan beberapa pertanyaan Anda terjawab di video ini. Bagaimana rasanya nanjak, bagaimana konsumsi bahan bakar, ya kan. Kalau akselerasi, kami nggak punya kesempatan buat ngukur akselerasi 0 sampai cepek karena nggak ada tracknya juga. Nanti akselerasinya kita buktikan di video test ride berikutnya. Ya, jangan lupa main-main ke website kami www.autorider.com dan follow juga di Instagram, sosial media kami @autorider.com. Facebooknya juga jangan lupa di autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dadah. Ups. Oke, 2 saf. Road Captain bilang 2 saf. Ya, bye-bye Mas Bro. Sampai ketemu lagi.